2181 maaf. Donglin bisa dianggap sebagai kenalan lama Duan Lingtian. Itu semua karena Donglin sehingga Dong Yuanjin, wakil kepala aula dari aula penegakan, menganggap Duan Lingtian sebagai duri di sisinya dan ingin membunuhnya. Dibebaskan dari kematian, Duan Lingtian berbalik untuk melihat Donglin ketika dia mendengar kata-katanya. Ekspresi jijik muncul di wajahnya saat dia berkata, "Maaf. Saya tidak yakin tentang orang lain, tetapi jika itu Anda, saya tidak perlu takut mati sama sekali." Petik 2. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, semua orang menjadi gempar saat mereka melihat ke arah Donglin. Jelas sekali Duan Lingtian mencoba memprovokasi Donglin. Mereka tahu benar bahwa Duan Lingtian tidak perlu takut mati di depan Donglin. Keduanya berada pada level yang sama sekali berbeda. Donglin sama sekali bukan tandingan Duan Lingtian di masa sekarang dan masa lalu. Berdasarkan bakat bawaan mereka, itu bukan sesuatu yang bisa mereka ubah. "Kamu." Setelah mendengar kata-kata provokatif Duan Lingtian, Donglin merasa darahnya mendidih. Namun, dia tidak punya kata-kata untuk membantah kata-kata Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia telah mengatakan yang sebenarnya. Mengapa Duan Lingtian perlu takut mati jika Donglin sama sekali bukan tandingannya? Namun demikian, dia sangat marah ketika mendengar Duan Lingtian mengejeknya. Pada saat ini, banyak orang melihat Donglin dengan seringai di wajah mereka, menyebabkan dia merasa malu. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di udara. "Duan Lingtian, Anda mungkin tidak perlu takut mati dengannya, tetapi bagaimana dengan saya?" Seorang pria parubaya naik ke udara dan berdiri di depan Donglin, melindunginya. Pria parubaya itu memiliki tubuh yang kokoh. Dia tampak seperti menara besi saat dia berdiri dengan protektif di depan Donglin. Suara mendesing. Ketika pria parubaya itu muncul, seolah-olah embusan angin bertiup. Pada saat yang sama, seorang pria tua berpakaian sederhana muncul di samping Donglin. Dia berdiri diam di belakang pria parubaya itu seperti seorang pelayan. "Ini wakil aula Master Dong. Itu Penatua yang selalu bersama wakil aula Master Dong. Penatua yang berada di bentuk kelima dari tahap surgawi suci. Kekuatannya tidak kalah dengan wakil aula Master Dong. Saya pernah mendengar tuan saya berbicara tentang Penatua yang sebelumnya. Dia mengatakan bahwa kekuatan Penatua yang tidak kalah dengan dia. Tuanmu adalah wakil aula Tuan Jiang, kan?" "Ya." Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik di antara mereka sendiri ketika pria parubaya dan pria tua itu muncul. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata mereka, dia mengalihkan pandangannya ke pria parubaya itu. Dong Yuanjin, matanya tajam saat dia melihat pria parubaya itu. Duan Lingtian adalah tipe orang yang hidup dengan kata-kata ini, "Jangan mencari masalah denganku, dan aku tidak akan mencari masalah denganmu." Dia tidak berpikir dia keluar dari jalur untuk bertindak seperti ini karena Donglin telah mencari masalah dengannya terlebih dahulu. Terlebih lagi, Dong Yuanjin ingin membunuhnya demi putranya. Bagaimana mungkin Duan Lingtian menanggung ini? "Duan Lingtian, Anda adalah murid sejati paling berani yang pernah saya lihat di Sekte Pemujaan Api." Meskipun ini adalah pertama kalinya Dong Yuanjin bertemu Duan Lingtian, sedikit permusuhan terlihat di matanya. "Kamu hanya seorang murid sejati. Anda tidak hanya masuk tanpa izin di aula penegakan, tetapi Anda bahkan masuk tanpa izin di area terlarang di aula penegakan. Selain itu, Anda bahkan berani bertanya kepada saya, wakil ketua aula dari aula penegakan, untuk membawa saya ke sini untuk melihat Anda." Dong Yuanjin berkata dengan gigi terkatup. Meskipun ekspresi Dong Yuanjin tenang, orang-orang di sekitarnya bisa merasakan niat membunuhnya. Semua orang tahu dia sangat marah. "Memang, saya tidak berpikir ada murid sejati yang berani seperti Duan Lingtian dalam sejarah Sekte Pemujaan Api. Ini bukan hanya Sekte Pemujaan Api. Saya yakin bahkan dua sekte besar lainnya tidak memiliki murid seperti itu juga." Petik 2. Saya sangat ingin tahu dari mana Duan Lingtian mendapatkan keberaniannya. Dia menerobos masuk ke aula penegakan dan area terlarang dan menyuruh wakil aula Master Dong untuk keluar dari sini. Tidakkah dia tahu ini cukup bagi wakil aula Master Dong untuk menghukumnya? Meskipun pemimpin Sekte Lord telah meminta kembalinya Duan Lingtian, dengan cara akting Duan Lingtian, aku khawatir dia akan dikuliti hidup-hidup bahkan jika dia tidak terbunuh. Aku ingin tahu apa yang ada dalam pikirannya. Orang-orang di sekitarnya berbisik di antara mereka sendiri. Mereka mengira Duan Lingtian sudah hancur. "Kamu menyanjungku," kata Duan Lingtian dengan acuh tak acuh dalam menanggapi ejekan Dong Yuanjin.
Dong Yuanjin marah lagi saat mendengar jawaban Duan Lingtian. Niat membunuh yang mengerikan bisa dilihat di matanya seolah-olah dia akan melahap seseorang. Kamu merayuku. Jangan bilang Duan Lingtian tidak menyadari bahwa wakil Aula Master Dong sedang mengejeknya. Saya pikir dia sengaja tumpul. Balasan Duan Lingtian menyebabkan kerumunan menjadi gempar. Mereka tidak menyangka Duan Lingtian begitu berani bahkan pada saat ini. Mungkinkah dia tidak menyadari bahaya yang dia alami? Pada saat ini, Dong Yuanjin tertawa karena marah. Dia tertawa sebentar sebelum dia berhenti dan menatap Duan Lingtian dengan dingin. Duan Lingtian, saya tidak peduli jika pemimpin Sekte Lord secara pribadi mengundang Anda untuk kembali. Apakah Anda yakin saya masih bisa mengirim Anda ke aula hukuman dan membiarkan Anda mengalami semua jenis siksaan yang menyiksa? Suara Dong Yuanjin sangat dingin. Ketika dia berbicara, rasanya seolah-olah suhu di sekitarnya telah turun beberapa derajat. Kemarahannya terlihat jelas. Semua orang menoleh untuk melihat Duan Lingtian untuk melihat bagaimana dia akan bereaksi. Saya minta maaf. Aku tidak percaya padamu, kata Duan Lingtian dengan tenang sambil mengangkat bahu. Dong Yuanjin semakin marah saat mendengar ini. Duan Lingtian terus berkata, saya hampir lupa Anda menanyakan saya pertanyaan sebelumnya. Biarkan saya menjawab Anda. Bukan hanya aku tidak takut mati saat berhadapan dengan putramu, tapi aku juga tidak takut mati bahkan saat menghadapimu, Dong Yuanjin. Anda pikir saya akan gemetar ketakutan dari ancaman Anda? Saya tidak yakin tentang orang lain, tetapi Anda tidak menakut-nakuti saya sama sekali. Duan Lingtian tidak berpura-pura sopan sama sekali saat berbicara dengan Dong Yuanjin. Hanya suara napas yang terdengar saat Duan Lingtian selesai berbicara. Semua orang terkejut dengan kata-katanya. Bahkan Dong Yuanjin, wakil kepala aula dari aula penegakan, putranya, Dong Lin, dan lelaki tua yang berdiri di belakangnya terkejut dan bingung dengan kata-kata Duan Lingtian. Mereka tidak menyangka Duan Lingtian begitu arogan. Arogan, dia terlalu sombong. Banyak orang berbisik di antara mereka sendiri ketika mereka sadar kembali. Duan Lingtian, Anda mencari kematian. Dong Yuanjin mendesis setelah dia sadar kembali. Tatapannya dingin dan aura menakutkan mulai muncul dari tubuhnya. Suasana sangat tegang saat ini. Rasanya seolah-olah pertarungan akan pecah kapan saja. Tiba-tiba, lelaki tua itu berkata, kamu harus mati karena mempermalukan Tuan. Dia menghilang dari belakang Dong Yuan King dan menyerang Duan Lingtian dengan kecepatan tinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh bergema di udara saat lelaki tua itu menyerang Duan Lingtian. Dia melepaskan semua kekuatan dan tekniknya tanpa syarat apapun. Semua gerakannya dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas dia berencana membunuh Duan Lingtian. Sepertinya dia tidak peduli bahwa pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api secara pribadi mengundang Duan Lingtian kembali ke sekte tersebut. Saya minta maaf. Saya khawatir sedikit kekuatan Anda tidak cukup untuk membunuh saya, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Dia tetap tidak bergerak seperti gunung di hadapan lelaki tua itu. Kerumunan melihat Duan Lingtian mengangkat tangan kanannya. Dia telah mengepalkan tinjunya sebelum dia memindahkannya. Itu sangat cepat sehingga mereka tidak menangkap gerakannya sama sekali. Bang! Begitu Duan Lingtian menggerakkan tangannya, ledakan menggelegar terdengar di telinga mereka. Pada saat berikutnya, mereka semua bingung ketika mereka melihat Penatua Yang, pelayan wakil aula Master Dong yang berada di bentuk kelima dari tahap surgawi dan yang kekuatannya tidak kalah dengan Dong Yuanjin, telah meledak hanya dengan pukulan dari Duan Lingtian. 2182 dia terus menang. Di bawah pengawasan yang lain, lelaki tua yang menyerbu dengan gemuruh ke arah Duan Lingtian meledak. Kabut darah muncul di udara bahkan sebelum dia bisa mendekati Duan Lingtian. Bang! Pada saat yang sama, ledakan gemuruh terdengar, menyebabkan telinga semua orang berdenging. Kecepatan suara lebih lambat dari kecepatan cahaya. Mereka telah melihat orang tua itu dibunuh sebelum mereka mendengar suara itu. Setelah beberapa saat hening, orang-orang di sekitarnya mulai terkesiap satu demi satu. Pada saat yang sama, banyak orang menoleh untuk melihat Duan Lingtian dengan tidak percaya. Penatua Yang adalah seorang kultivator pada bentuk kelima dari tahap surgawi suci yang telah mengikuti Dong Yuanjin. Dia bahkan berada di peringkat 100 teratas dari ranking Sein tertinggi. Seseorang seperti itu telah meledak hanya dengan satu pukulan dari Duan Lingtian. Bahkan pembangkit tenaga listrik di bentuk kelima dari Sein Celestial Stage tidak dapat menahan pukulan dari Duan Lingtian. Apa artinya ini?
Donglin yang telah sadar kembali berteriak, tidak mungkin. Mustahil. Dia terkejut ketika melihat Duan Lingtian membunuh penatua yang dengan begitu mudah. Dia pikir dia sedang bermimpi, dan dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk mencubit pahanya dan menamparkan wajahnya. Rasa sakit yang dia rasakan memberitahunya dengan jelas bahwa dia tidak sedang bermimpi. Semua yang dia lihat adalah nyata. Duan Lingtian benar-benar membunuh Elder yang kekuatannya tidak kalah dengan ayahnya, Dong Yuanjin, hanya dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, Dong Yuanjin, wakil kepala aula dari aula penegakan, memiliki ekspresi tidak percaya dan kebingungan di wajahnya. Ekspresi dinginnya telah menghilang. Adegan sebelumnya telah meninggalkan dampak besar padanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat terkejut. Dia bisa membunuh penatua yang dengan mudah hanya dengan satu pukulan. Bahkan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-6 dari Saint Celestial Stage tidak akan mampu melakukan itu. Dong Yuanjin berpikir dalam hati saat tubuhnya sedikit gemetar. Rasa takut mulai muncul dari lubuk hatinya yang terdalam, ia tidak bisa menekannya sama sekali. Tak lama, dia mulai gemetar ketakutan. Terlepas dari ketidakpercayaan dan kebingungan, sedikit ketakutan dan teror bisa terlihat di matanya ketika dia melihat Duan Lingtian. Kekuatan Duan Lingtian benar-benar membuatnya takut. Dia tidak bisa membangkitkan keinginannya untuk bertarung sama sekali. Terlalu kuat. Duan Lingtian terlalu kuat. Belum lama ini, Duan Lingtian hanyalah orang rendahan di mata Dong Yuanjin. Dia bisa dengan mudah menginjak-injaknya dan membunuhnya jika dia mau. Dia bahkan tidak perlu bergerak secara pribadi. Namun, setelah beberapa tahun, kekuatan Duan Lingtian membuatnya sadar bahwa setiap anjing akan memiliki harinya. Duan Lingtian tidak lagi seperti dirinya yang dulu. Saat ini, Duan Lingtian memiliki kekuatan untuk mengalahkannya dengan mudah. Tidak peduli seberapa enggan Dong Yuanjin menerima ini, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Perasaan pahit dan penyesalan muncul di hatinya. Secara alami, dia tidak merasa menyesal karena dia telah menyinggung Duan Lingtian, dia merasa menyesal karena dia tidak membunuh Duan Lingtian sebelumnya. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian tidak akan bisa membiarkan sekte pemujaan api hidup-hidup jika dia membunuhnya terlebih dahulu. Mengerikan, itu terlalu mengerikan. Kamu benar, dia berhasil membunuh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-5 dari Saint Celestial Stage hanya dengan satu pukulan. Bahkan pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk ke-6 dari Saint Celestial Stage tidak sekuat itu. Petik 2. Di antara semua pembangkit tenaga listrik di bawah bentuk ke-7 dari Saint Celestial Stage di Sekte Pemujaan Api, hanya Hall Master dari Enforcement Hall yang mampu membunuh Elder yang hanya dengan satu pukulan, kan? Lalu, apakah ini berarti kekuatan Duan Lingtian saat ini tidak lagi kalah dengan Hall Master of the Enforcement Hall? Meskipun aku merasa sulit untuk menerimanya, sepertinya memang begitu. Ketika orang banyak itu sadar kembali, mereka mulai mengagumi kekuatan Duan Lingtian karena terkejut. Apa yang mereka saksikan telah membuat mereka bingung. Awalnya, tidak ada dari mereka yang sangat menghormati Duan Lingtian. Siapa yang tahu dia akan menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan begitu dia bergerak dan membunuh pelayan lama wakil Aula Master Dong Yuanjin hanya dengan satu pukulan. Selain itu, pelayan tua itu adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-5 dari tahap surgawi suci. Jika pelayan tua itu mau, dia bahkan bisa menjadi penatua api emas di Sekte Pemujaan Api. Poin terpenting adalah kekuatan pelayan tua itu hampir setara dengan Dong Yuanjin. Ini berarti Duan Lingtian akan bisa membunuh Dong Yuanjin hanya dengan satu pukulan juga, bahkan jika dia tidak bisa dibunuh dengan satu pukulan, bagaimana dengan 2 atau 3 pukulan? Lingkungan sekitar menjadi sunyi ketika sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan berteriak, "Oh, mengapa ada begitu banyak orang di sini?" Sosok yang bergerak cepat segera muncul di depan mata semua orang. Wakil Aula Tuan Jiang, orang-orang di sekitarnya segera mengenali pendatang baru itu. Itu tidak lain adalah Jiang Qin, wakil Master Aula lainnya di Aula Penegakan. Wakil Aula Tuan Jiang, Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya dari Dong Yuanjin dan putranya ke pendatang baru ketika dia mendengar suara-suara di sekitarnya. Dia bertanya dengan dingin, "Kamu Jiang Qin, wakil kepala Balai Penegakan?" Jiang Qin juga orang yang telah mengirim istri dan putri Duan Lingtian ke Aula Penegakan sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, ketika Duan Lingtian sedang bertugas di Aula Penegakan, dia pernah mendengar tentang Jiang Qin tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya.
Dia tahu hanya ada satu orang dengan nama keluarga Jiang di antara beberapa wakil Master Aula di Aula Penegakan. Jiang Qin langsung meningkatkan kewaspadaannya ketika dia mendengar suara dingin Duan Lingtian saat dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Dan kamu, dia menemukan Duan Lingtian familiar. Ketika dia mengingat berita yang baru saja dia terima, dia juga mengingat potret yang dia lihat sebelumnya. Dia terkesiap. Duan Lingtian. Jiang Qin baru saja kembali dari luar sehingga dia mendengar tentang Duan Lingtian mengalahkan pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum hanya dengan satu putaran telapak tangannya. Dia sangat terguncang oleh masalah ini. Meskipun dia belum pernah bertemu Duan Lingtian sebelumnya, dia telah mendengar tentang dia lebih dari sekali di masa lalu. Saat ini, murid sejati dari Sekte Pemujaan Api telah tumbuh begitu kuat setelah hanya beberapa tahun. Jiang Qin tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Jangan bilang rumor dari Sin City itu benar. Duan Lingtian benar-benar membunuh Raja Singa Emas Xie Kangsun, salah satu dari 4 karmapa hebat dari Sekte Kesetra Hitam. Pikiran ini muncul di benak Jiang Qin ketika dia mengetahui Duan Lingtian telah mengalahkan pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum hanya dengan satu putaran telapak tangannya. Dia ingin memastikan apakah itu benar. Duan Lingtian, apa yang kamu coba lakukan? Tiba-tiba, Jiang Qin menyadari tatapan Duan Lingtian menjadi dingin. Selain itu, dia telah mengangkat tangan kanannya serta mengumpulkan Sun Sein energinya. Ini semua ditargetkan pada Jiang Qin. Hampir segera setelah kata-kata Jiang Qin keluar dari mulutnya, dia dengan cepat mengerahkan Sein originnya. Pada saat yang sama, Duan Lingtian menurunkan tangan kanannya. Ledakan, saat suara yang menghancurkan bumi terdengar di udara, Sun Sein Origin melonjak keluar dari tangan kanan Duan Lingtian, berubah menjadi telapak tangan sebesar gunung yang jatuh di Jiang Qin. Itu menekan Sein Origin Jiang Qin segera setelah mendarat di tubuh Jiang Qin. Bang! Ledakan keras lainnya terdengar di udara. Jiang Qin dibanting oleh telapak tangan Duan Lingtian. Dia telah menghancurkan area terlarang di Aula Penegakan, dengan alasan gemetar. Ketika telapak tangan raksasa yang dikonsolidasikan dari Sun Sein Origin menghilang, semua orang melihat Jiang Qin terkubur di tanah setelah ditampar oleh telapak tangan Duan Lingtian. Seluruh orangnya terkubur di dalam tanah. Itu adalah pemandangan yang lucu. Apa yang terjadi pada Sanctum Leader dari White Tiger Sanctum juga terjadi pada Jiang Qin, salah satu wakil Master Hall di Enforcement Hall. Ketika orang banyak melihat ini, mereka terdiam. Mereka merasakan hawa dingin menjalari tulang punggung mereka. Dong Yuanjin, khususnya, takut. Matanya terbelalak karena shock. Sebagai wakil ketua aula di Aula Penegakan, dia tahu kekuatan Jiang Qin dengan sangat baik. Kekuatan Jiang Qin setidaknya setara dengan Penatua Yang. Jika dia berpikir Duan Lingtian beruntung dia berhasil membunuh Penatua Yang hanya dengan pukulan, dia tahu keberuntungan tidak ada hubungannya dengan Duan Lingtian yang mampu mengalahkan Jiang Qin. Jiang Qin yang telah memanjat dari lubang raksasa memuntahkan darah gelap. Dia tidak lagi tampak menakjubkan, dia tertutup debu, dan dia tampak menyedihkan. Duan Lingtian, dia mengangkat kepalanya dan memelototi Duan Lingtian yang melayang di udara. Dia mendesis, apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak pernah menyinggungmu sebelumnya. Ini adalah pertemuan pertama kami. Alasan apa yang kamu miliki untuk menyakitiku? Petik 2. Pada saat ini, Jiang Qin dipenuhi dengan kebingungan dan keluhan. Dia tidak mengerti mengapa Duan Lingtian menyerangnya. Bab 2183 Upaya Terakhir. Setelah mendengar kata-kata Jiang Qin, Duan Lingtian memandangnya dengan acuh tak acuh sebelum dia menjawab dengan kecepatan tidak terburu-buru atau lambat, "Mengapa aku menyakitimu?" "Tidak apa, hanya saja aku menganggapmu merusak pemandangan." Itu saja. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Awalnya, ketika mereka melihat Duan Lingtian menyerang Jiang Qin, wakil kepala Balai Penegakan Hukum, setelah hanya mengajukan satu pertanyaan, mereka mengira Jiang Qin telah menyinggung Duan Lingtian sebelumnya. Yang mengejutkan mereka, Duan Lingtian menyerang hanya karena dia tidak menganggap Jiang Qin enak dipandang. Dia menyerang wakil Aula Master Jiang hanya karena dia menganggap wakil Aula Master Jiang merusak pemandangan. Tidakkah menurutmu Duan Lingtian berperilaku terlalu tidak masuk akal? Bahkan jika dia bertindak tidak masuk akal, dia memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Berdasarkan kekuatannya, saya khawatir hanya Lord Hall Master yang cocok untuknya. Namun, ini hanya spekulasi saya. Petik 2. Kamu benar, kekuatan yang dia tunjukkan sangat menakutkan.
Dia dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik di bentuk kelima dari tahap surgawi Sein hanya dengan pukulan dan mengalahkan pembangkit tenaga listrik lain, juga di bentuk kelima dari tahap surgawi Sein. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang mampu melakukan hal ini sebelum hari ini, saya akan mengatakan hanya Tuan Hallmaster, pemimpin sekte Tuan, dan 3 penjaga yang dapat melakukannya. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri. Berdasarkan kata-kata mereka, dapat dilihat bahwa mereka terkejut dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Duan Lingtian. Di sisi lain, Jiang Qin masih mencoba mengingat ketika dia tanpa sadar telah menyinggung Duan Lingtian. Jika dia telah menyinggung Duan Lingtian, dia akan meminta maaf meskipun dia terluka. Lagi pula, dia salah jika dia benar-benar menyinggung Duan Lingtian. Namun, ketika dia mendengar jawaban Duan Lingtian, dia tercengang. Setelah beberapa saat, tubuhnya mulai gemetar karena marah. Dia sangat marah sehingga dia memuntahkan darah lagi. Kamu, Jiang Qin menunjuk Duan Lingtian saat tubuhnya bergetar hebat. Dia terdiam. Apa yang bisa dia katakan? Apa yang harus dia katakan? Jiang Qin benar-benar bingung. Dia tidak berani membalas dendam. Dia tidak memiliki keberanian. Sebelumnya, dia telah mendengar tentang bagaimana Duan Lingtian dengan mudah mengalahkan pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum, tetapi dia tidak yakin apakah itu benar. Namun, setelah serangan Duan Lingtian, dia akhirnya yakin betapa menakutkannya kekuatan Duan Lingtian. Bahkan Lord Hallmaster mungkin bukan tandingannya. Meskipun itu kejahatan baginya untuk melukai saya, wakil kepala Balai Penegakan Aula, dengan kekuatannya, tidak ada yang akan menghukumnya. Bahkan jika dia membunuhku, kemungkinan besar tidak akan terjadi apa-apa padanya. Bagaimanapun, kekuatannya tidak kalah dengan Hallmaster dari Enforcement Hall. Dia jenius yang bahkan belum mencapai usia 50 tahun. Sekte Pemujaan Api pasti akan sangat mementingkan orang seperti dia. Bahkan jika dia membunuh semua wakil kepala aula dari aula penegakan, pemimpin sekte Lord dan penjaga mungkin tidak akan menghukumnya. Apalagi, tidak banyak orang yang cukup kuat untuk menghukumnya. Jiang Qin berpikir dalam hati. Kemarahan di hatinya telah menghilang juga ketika dia memikirkan hal ini. Dia tahu itu tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa marahnya dia. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda katakan kepada saya, Wakil Aula Master Jiang? Duan Lingtian bertanya dengan tenang sambil menatap Jiang Qin. Meskipun Duan Lingtian berbicara dengan tenang, itu terdengar seperti guntur bagi Jiang Qin. Dia sadar kembali dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa ketika dia berkata, "Tidak. Tidak, akankah Jiang Qin berani mengatakan sesuatu saat ini? Apakah Duan Lingtian tidak akan membunuhnya jika dia menjawab bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan?" Menurutnya, lebih baik menjalani kehidupan yang menyedihkan daripada mati dengan mudah. Begitu Jiang Qin selesai berbicara, dia menemukan orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan aneh. Dia merasa sangat terhina, tetapi dia hanya bisa diam-diam menanggungnya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa Duan Lingtian tidak menyerangnya karena dia merusak pemandangan. Itu karena dia telah mengirim istri dan putri Duan Lingtian ke aula penegakan, memisahkan keluarga mereka. Jika bukan karena fakta bahwa Jiang Qin hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum Sekte Pemujaan Api dan dia tidak dengan sengaja menargetkan KR dan putri mereka, Duan Lingtian tidak akan menyelamatkan nyawanya. Bagus, Duan Lingtian berkata sebelum dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Dong Yuanjin lagi. Kemudian, dia berkata dengan belak-belakan, "Wakil Aula Master Dong, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah di antara kita sekali dan untuk selamanya." Kerumunan langsung mengalihkan perhatian mereka ke Dong Yuanjin juga. Berdasarkan kata-kata Duan Lingtian ketika dia pertama kali tiba, mereka tahu dia datang ke aula penegakan untuk mencari wakil kepala aula dari aula penegakan. Sebelum Dong Yuanjin bisa menjawab, putranya, Dong Lin, sudah melompat keluar dan berteriak, "Duan Lingtian, jangan terlalu sombong. Saya tidak tahu bagaimana Anda menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa tahun, tetapi apakah Anda pikir Anda dapat bertindak sesuka hati di Sekte Pemujaan Api? Jangankan sekte, bahkan aula penegakan tidak takut padamu. Saat Hallmaster Leng Ying tiba, Anda akan mendapat masalah." Dong Lin telah menggunakan Leng Ying, Hallmaster dari Enforcement Hall, untuk mengintimidasi Duan Lingtian. Leng Ying, ketua aula dari aula penegakan. Duan Lingtian menyipitkan matanya yang berbinar ketika dia mendengar kata-kata Dong Lin. Beberapa tahun yang lalu,
Ketika dia sedang bertugas di Aula Penegakan, dia telah mendengar tentang Aula Master Leng Ying dari Aula Penegakan. Leng Yin adalah orang terkuat di Sekte Pemujaan Api setelah pemimpin Sekte dan 3 penjaga agung. Dia akan menerobos ke bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage. Ketika Donglin melihat mata Duan Lingtian yang menyipit, dia mengira dia telah berhasil mengintimidasi Duan Lingtian. Dia menjadi lebih percaya diri dan menjawab dengan arogan, benar. Lord Leng Ying adalah pembangkit tenaga listrik di puncak bentuk ke-6 dari Saint Celestial Stage. Petik 2. Jadi bagaimana? Duan Lingtian mencibir. Bahkan jika Hall Master Leng Ying ada di sini, apakah menurutmu aku akan takut? Kesampingkan fakta bahwa dia bahkan tidak ada di sini, bahkan jika dia ada, itu tidak akan mengubah nasib ayahmu dan nasibmu. Kengerian muncul di wajah Donglin ketika dia mendengar ini. Kamu. Di sisi lain, mata Dong Yuanjin melebar saat rasa takut muncul di hatinya. Mungkinkah Duan Lingtian mengabaikan Hall Master dari Enforcement Hall dengan begitu mudah karena dia lebih kuat dari Hall Master? Dia tersentak dalam hati ketika dia memikirkannya. Pada saat yang sama, Dong Yuanjin memandang Duan Lingtian dan berkata dengan suara yang dalam, Duan Lingtian, aku tahu ada konflik antara kamu dan putraku sebelumnya. Namun, Anda memilih untuk tidak melanjutkan masalah tersebut pada saat itu. Aku sama sekali tidak berpikir untuk membalas dendam padanya. Anda kembali hari ini dan datang ke sini untuk membuat keributan, apakah Anda mencoba membuat masalah yang lebih besar dari sesuatu yang telah ditangani? Ekspresi banyak orang berubah ketika mereka mendengar kata-kata Dong Yuanjin. Jadi alasan Duan Lingtian datang ke Aula Penegakan hari ini adalah karena konflik yang dia alami dengan penatua Donglin di masa lalu. Kenapa dia membuat keributan tentang masalah kecil seperti itu? Ini hanya konflik kecil. Apakah ada kebutuhan baginya untuk bertindak begitu ceroboh? Petik 2. Mungkin, saat itu dia hanya memilih bertahan karena dia tidak cukup kuat untuk menantang wakil Aula Master Dong. Sekarang dia telah tumbuh kuat, wajar baginya untuk membalas dendam. Petik 2. Jika wakil Aula Master Dong menyerang Duan Lingtian beberapa tahun yang lalu, apakah dia akan hidup sekarang? Saya yakin wakil Aula Master Dong menyesal karena dia tidak membunuh Duan Lingtian saat itu. Sekarang, Duan Lingtian telah berubah menjadi ancaman besar. Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka diam-diam menegur Duan Lingtian karena membuat gunung dari sarang tikus tanah dan mengira dia tidak kenal ampun. Jadi bagaimana jika Duan Lingtian memiliki bakat bawaan yang tinggi? Dia mungkin kuat, tetapi perilaku dan karakternya dipertanyakan. Dia terlalu sombong. Apakah dia tidak tahu dia tidak akan hidup jika wakil Aula Master Dong tidak mengampuni nyawanya saat itu? Kebanyakan orang mendukung Dong Yuanjin. Kata-katanya telah menyebabkan orang-orang berpikir bahwa dia adalah orang yang pemaaf. Kebanyakan orang mengira dia tidak melakukan kesalahan, dan dia hanya seorang korban. Mereka mengira Duan Lingtian adalah orang yang tidak tahu berterima kasih yang membalas kebaikan dengan kekejaman. Meskipun Duan Lingtian bukan tipe orang yang sangat mementingkan apa yang orang lain pikirkan tentang dia bisa membantu tetapi merasa kesal ketika dia melihat kata-kata Dong Yuanjin telah menyebabkan orang lain berpikir Dong Yuanjin adalah seorang. Dong Yuanjin, aku tidak percaya kau masih mencoba keluar dari sini. Ini tidak lain hanyalah upaya terakhir dari pihakmu untuk menyelamatkan kulitmu sendiri, kata Duan Lingtian mengejek sambil menatap Dong Yuanjin dengan dingin, karena kamu membuat dirimu terdengar sangat menyedihkan, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Jika Anda berhasil, saya akan mengampuni Anda dan nyawa putra Anda. Namun, jika Anda gagal, jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Kesempatan apa? Dong Yuanjin bertanya saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Pada saat berikutnya, perasaannya adalah, jika kamu bersumpah pada hukuman pencahayaan di depan semua orang bahwa kamu tidak memerintahkan siapapun untuk membunuhku ketika aku berada di Sekte Pemujaan Api 3 tahun lalu, aku akan memaafkan kalian berdua. Kata Duan Lingtian. Kengerian langsung menerpa Dong Yuanjin. 2184 sombong. Jika kamu bersumpah pada sumpah hukuman kilat di depan semua orang bahwa kamu tidak memerintahkan siapapun untuk membunuhku ketika aku berada di Sekte Pemujaan Api 3 tahun lalu, maka, aku akan memaafkan kalian berdua. Kata-kata Duan Lingtian bergema di telinga Dong Yuanjin. Bersumpah pada sumpah kilat bahwa dia tidak memerintahkan siapapun untuk membunuh Duan Lingtian 3 tahun lalu. Warna terkuras dari wajah Dong Yuanjin dengan segera. Sumpah, Dong Yuanjin berpikir dalam hati.
Jika dia bersumpah pada sumpah hukuman kilat, pembalasan dari hukuman kilat akan membunuhnya di tempat. Tidak apa-apa untuk menipu orang-orang di sekitarnya dengan beberapa kalimat yang diutarakan dengan cerdik, tetapi bersumpah pada sumpah hukuman pencahayaan bukanlah lelucon. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah menggali kuburnya sendiri. Dong Yuanjin telah mengatakan begitu banyak kata sebelumnya untuk membuat dirinya tampak benar dan menimbulkan belas kasihan dari orang banyak. Namun, kata-kata Duan Lingtian secara efektif menempatkannya kembali ke titik awal. Tidak hanya itu, tetapi Duan Lingtian tanpa ampun menghancurkan semua kebohongannya hanya dengan beberapa kata. Mengapa Anda tidak berani bersumpah pada sumpah hukuman pencahayaan? Sepertinya Duan Lingtian tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Dia terus mengejek Dong Yuanjin, mungkinkah kamu merasa bersalah sekarang, Wakil Aula Master Dong? Dong Yuanjin tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah Duan Lingtian. Apa yang bisa dia katakan? Beritahu semua orang bahwa dia mencoba menipu mereka dan semua yang dia katakan adalah bohong. Dia tahu Duan Lingtian datang hari ini untuk membalas dendam padanya karena dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencoba dan membunuh Duan Lingtian. Hah, Wakil Aula Master Dong tampaknya takut untuk bersumpah pada sumpah hukuman pencahayaan. Banyak orang tercengang ketika melihat Dong Yuanjin tetap diam. Bukankah dia mengatakan perselisihan antara Duan Lingtian dan putranya, Dong Lin, hanya masalah kecil. Dia juga mengatakan dia tidak berpikir untuk membalas dendam sama sekali, kenapa dia takut untuk bersumpah pada hukuman pencahayaan sekarang. Beberapa orang bingung, apakah kalian semua bodoh? Tidak bisakah Anda mengatakan bahwa dia hanya mencoba menipu kita? Dia hanya menginginkan moral yang tinggi sehingga dia bisa mendapatkan dukungan kita. Dia mencoba menggunakan kita untuk mengutuk Duan Lingtian. Ada orang yang tahu apa yang sedang terjadi. Semakin banyak orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Apakah begitu? Memikirkan bahwa aku mempercayainya ketika dia hanya mencoba memanfaatkan kita. Wakil Aula Master Dong telah melewati batas. Jadi Wakil Aula Master Dong telah memerintahkan orang untuk membunuh Duan Lingtian sebelumnya. Tidak heran begitu Duan Lingtian menjadi kuat, dia menerobos masuk ke Aula Penegakan dan meminta Wakil Aula Master Dong untuk keluar. Jika saya Duan Lingtian, saya akan melakukan hal yang sama juga. Lagi pula, orang lain mencoba membunuhku sebelumnya. Setelah melihat Dong Yuanjin tidak berniat bersumpah atas hukuman kilat, kebanyakan orang mulai menyadari bahwa mereka telah dibodohi olehnya. Sekali lagi, opini publik berubah, dan orang-orang mulai mendukung Duan Lingtian. Secara alami, Duan Lingtian tidak peduli apakah mereka mendukungnya atau tidak. Dia telah meminta Dong Yuanjin untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat karena dia kesal ketika dia melihat Dong Yuanjin berdiri di landasan moral yang tinggi. Dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Duan Lingtian, Anda pikir Anda akan meminta ayah saya untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat? Dong Lin berkata dengan arogan sambil memelototi Duan Lingtian. Berdasarkan kata-kata Dong Lin, jelas dia tidak menyadari situasi genting yang dia alami. Di sisi lain, Dong Yuanjin bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika dia mendengar kata-kata Dong Lin, dia dengan cepat berkata, "Liner." Detak jantungnya mulai melonjak. Dia bisa mendengar ketidaksabaran dalam suara Duan Lingtian ketika dia memintanya untuk bersumpah pada sumpah hukuman pencahayaan sebelumnya. Sepertinya kesabaran Duan Lingtian hampir mencapai batasnya. Duan Lingtian mengerutkan kening pada Dong Lin dan berkata dengan tidak sabar, "Diam." Setelah itu, dengan lambaian tangannya, energi mengerikan keluar dari tangannya dalam bentuk naga yang menyerang Dong Lin dengan kecepatan kilat. Ledakan, 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 ledakan. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar di belakang naga. Hanya dalam sekejap mata, naga itu mendarat di Dong Lin. Dong Yuanjin tersentak kembali ke dunia nyata dan berteriak sedih, "Tidak." Dia segera menyerang dalam upaya untuk menyelamatkan putranya. Dia baru setengah jalan ketika naga yang terbentuk dari energi menelan Dong Lin. Bang! Suara ledakan terdengar di udara saat kabut darah muncul di langit. Naga yang terbentuk dari energi menghilang tanpa jejak. Faktanya, Dong Lin juga telah menghilang. Setelah beberapa saat, semua orang di tempat kejadian mulai terkesiap satu demi satu. Duan Lingtian telah membunuh orang lain hanya dengan lambaian tangannya. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat Duan Lingtian lagi, tanda-tanda teror dan ketakutan bisa terlihat di mata mereka. Untungnya,
Dia tidak berniat membunuhku. Ketika Jiang Qin melihat betapa mudahnya Duan Lingtian membunuh Donglin hanya karena dia tidak senang, dia merasa sangat beruntung. Selain itu, dia juga mendengar tentang bagaimana Duan Lingtian membunuh Penatua Yang. Duan Lingtian, Dong Yuanjin berteriak setelah dia melolong primitif ketika dia melihat putranya dibunuh oleh Duan Lingtian. Matanya merah dan niat membunuh muncul dari tubuhnya. Suara Dong Yuanjin membuat orang merinding. Duan Lingtian hendak membunuh Dong Yuanjin juga ketika tiba-tiba. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara angin bertiup bergema di udara disertai angin kencang yang bertiup di area terlarang aula penegakan. Pada saat yang sama, gelombang aura yang mendominasi tersapu. Kebanyakan orang yang hadir di tempat kejadian akrab dengan aura ini. Ini Tuan Hall Master. Mata banyak orang langsung berbinar. Apakah Tuan Hall Master menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci? Jiang Qin, wakil kepala aula dari aula penegakan, berada di bentuk kelima dari tahap surgawi suci. Oleh karena itu, dia bisa merasakan perubahan aura Leng Ying. Sepertinya aura Leng Ying menjadi lebih kuat. Leng Ying awalnya adalah pembangkit tenaga listrik di puncak bentuk keenam dari tahap surgawi suci. Jika dia telah menerobos, ini berarti basis kultivasinya berada di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Jiang Qin yakin bahwa Dong Yuanjin, juga seorang wakil ketua aula dari aula penegakan, yang lebih kuat darinya juga memperhatikan hal ini. Tuan aula tuan, Tuan aula tuan, Dong Yuanjin menjadi tenang saat dia mencoba menekan amarah di hatinya. Dengan kekuatanku, tidak mungkin aku bisa membalas dendam dari Duan Lingtian. Saya tidak punya pilihan selain mengandalkan Lord Hall Master. Dong Yuanjin berpikir dalam hati. Dong Yuanjin merasa seolah-olah dia menemukan penyelamatnya ketika dia menemukan bahwa Leng Ying telah menembus bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage. Dia dengan cepat berkata, Tuan Hall Master. Tidak hanya Duan Lingtian masuk tanpa izin di aula penegakan, tetapi dia bahkan datang ke area terlarang dan membunuh seorang tetua aula penegakan. Lord Hall Master, tolong beri keadilan ke Enforcement Hall. Suaranya yang berisi Saint Origin menyebar jauh dan luas. Dong Yuanjin menyebar di area terlarang sebelum menyebar ke seluruh aula penegakan. Duan Lingtian masuk tanpa izin di aula penegakan. Tidak hanya itu, tetapi dia juga pergi ke daerah terlarang dan membunuh seorang tetua balai penegakan. Betapa sombongnya, suara ini terdengar familiar. Ini wakil aula Master Dong, kan? Semua orang di aula penegakan gempar. Meskipun banyak dari mereka ingin pergi ke daerah terlarang, mereka tahu aturan melarang mereka pergi ke sana. Mereka merasa tidak mau tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jangan bilang Duan Lingtian berpikir aula penegakan itu seperti tempat suci macan putih. Mungkin, dia pikir Tuan Hall Master sama lemahnya dengan pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum. Itu mungkin. Lord Hall Master bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum. Tuan Hall, guru dapat dengan mudah mengalahkan pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum yang dia inginkan. Diskusi serupa dapat didengar di aula penegakan. Berdasarkan kata-kata para tetua dan murid, jelas mereka yakin tentang kekuatan Hall Master. Di area terlarang aula penegakan. Apakah kamu pikir kamu aman sekarang karena Hall Master Leng Ying ada di sini? Duan Lingtian memandang Dong Yuanjin dengan seringai di wajahnya. Karena kamu merasa seperti itu, aku akan memberimu kesempatan. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku akan membunuhmu hanya ketika Hall Master Leng Ying tiba. Dia ingin membuat Dong Yuanjin tahu arti keputusasaan. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Dong Yuanjin mulai merasa tidak nyaman lagi. Suara marah terdengar dari bawah langit di area terlarang aula penegakan, sungguh arogan. Bab 2185 mengabaikan Leng Ying. Betapa sombongnya, ditemani oleh kata-kata ini, sesosok muncul di udara. Meskipun sosok itu berada di kejauhan, Duan Lingtian tahu bahwa itu adalah seorang lelaki tua. Hanya dalam sekejap mata, lelaki tua itu muncul di dekat Duan Lingtian dan berdiri di hadapannya. Dia memelototi Duan Lingtian dengan permusuhan. Orang tua itu memiliki penampilan yang berantakan. Pakaiannya tidak rapi, membuatnya terlihat seperti seorang pengemis tua. Namun, semua orang di tempat kejadian memberi hormat kepada lelaki tua itu dengan hormat begitu dia muncul. Tuan aula tuan, kata-kata semua orang mengkonfirmasi kecurigaan Duan Lingtian tentang pria tua dengan penampilan yang berantakan. Dia adalah Leng Ying, ketua aula dari aula penegakan. Selamat,
Tuan Balai Aula, karena berhasil menembus bentuk ketujuh dari tahap surgawi, bentuk penentang surga. Kamu telah mencapai hampir keabadian dan berbagi umur yang sama dengan langit dan bumi. Jiang Qin, wakil ketua aula dari Aula Penegakan, adalah orang pertama yang memberi selamat kepada Leng Ying. Sedikit kegembiraan bisa terdengar dalam suaranya ketika dia berbicara. Bagaimanapun, akhirnya ada pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage di Enforcement Hall. Selamat, Tuan Hall Master. Dong Yuanjin, juga wakil kepala Balai Penegakan, dan wakil kepala Balai Penegakan lainnya yang ada di sini sejak awal untuk menonton pertunjukan memberi selamat kepada Leng Ying. Karena Jiang Qin memperhatikan terobosan Hall Master dari Enforcement Hall, wajar saja jika wakil Master Hall lainnya juga memperhatikannya. Yang lain langsung membuat keributan. Tuan Hall Master telah membuat terobosan. Karena beberapa Tuan Wakil Aula Master telah memberi selamat kepada Tuan Aula, tentu saja, itu pasti benar. Karena Lord Hall Master telah menerobos, ini berarti ada pembangkit tenaga listrik kelima di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci di Sekte Pemujaan Api. Lebih penting lagi, ada pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage di Enforcement Hall. Petik 2. Setelah berdiskusi di antara mereka sendiri, orang-orang di sekitarnya memberi selamat kepada Leng Ying, kepala balai-balai penegakan, satu demi satu. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat ketika mereka melihat Leng Ying. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang basis kultivasinya telah memasuki bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci, bentuk penentang surga, memiliki umur yang tak ada habisnya. Dia akan berbagi umur yang sama seperti langit dan bumi, dan matahari dan bulan. Leng Ying mengangguk dan tersenyum menanggapi pesan ucapan selamat semua orang. Jiang Qin, mengapa kamu terlihat sangat menyedihkan? Leng Ying bertanya dengan cemberut saat melihat Jiang Qin terlihat sangat berantakan. Sebelum Jiang Qin bisa menjawab, Dong Yuanjin telah mengalahkannya. Dia berkata, Tuan Hall Master, wakil Hall Master Jiang terluka oleh Duan Lingtian. Tidak hanya itu, tetapi putra saya, Dong Lin, seorang tetua balai penegakan, juga dibunuh oleh Duan Lingtian. Dia telah mati tanpa mayat. Kemarahan bisa terdengar dalam suara ketika dia berbicara. Matanya memerah. Dong Lin adalah putra satu-satunya. Dia telah menginvestasikan banyak usaha ke Dong Lin. Namun, semua kerja kerasnya menjadi sia-sia sekarang karena Duan Lingtian telah membunuh putranya. Dia berhasil melukai wakil Aula Master Jiang sedemikian rupa. Sepertinya Duan Lingtian memiliki pertemuan yang cukup kebetulan dalam beberapa tahun terakhir. Kalau tidak mungkin dia tumbuh begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Leng Ying berpikir dalam hati. Leng Ying berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Senyumnya telah menghilang, dan ada ekspresi dingin di wajahnya. Kamu adalah murid sejati, Duan Lingtian. Dihadapkan dengan cara interogatif Leng Ying, Duan Lingtian hanya bertanya sebagai balasan, kamu Hall Master Leng Ying. Ekspresi Leng Ying segera menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dong Yuanjin yang berdiri di dekatnya melompat keluar dan memelototi Duan Lingtian. Dia bertanya dengan marah, beraninya kamu. Apakah Anda pikir Anda dapat bertindak sesuka Anda di Aula Penegakan hanya karena Anda lebih kuat dari wakil Aula Master Jiang? Anda tidak memenuhi syarat untuk bertindak begitu ceroboh di depan Hall Master Leng Ying. Petik 2. Ketika Leng Ying tiba, Dong Yuanjin merasakan kegelisahan di hatinya menghilang. Menurutnya, dengan kekuatan Leng Ying saat ini, akan mudah bagi Leng Ying untuk mengalahkan Duan Lingtian. Duan Lingtian hanya mengabaikan Dong Yuanjin. Terlepas dari seberapa keras dia berteriak, Duan Lingtian bahkan tidak meliriknya. Ketika Leng Ying mendengar kata-kata Dong Yuanjin, ekspresinya berubah serius. Dia berkata dengan dingin, Duan Lingtian, beraninya kamu. Menurut hukum sekte, hukuman untuk membunuh sesama anggota adalah hukuman mati. Karena kamu datang ke Aula Penegakan hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Nada suaranya tidak mendukung argumen. Jelas dia bermaksud membunuh Duan Lingtian hari ini. Pada saat ini, wakil Aula Master yang telah menonton pertunjukan diam-diam mengirim transmisi suara ke Leng Ying. Tuan Aula Tuan, pemimpin Sekte Lord secara pribadi mengundang Duan Lingtian untuk kembali ke Sekte 3 hari lalu. Sebelum kita mendapatkan izin pemimpin Sekte Lord, saya khawatir tidak bijaksana bagi Balai Penegakan untuk mengeksekusinya. Pengumuman apa yang dibuat oleh pemimpin Sekte Lord 3 hari yang lalu? Karena Leng Ying berkultivasi tertutup, dia tidak menyadari masalah ini.
Dia akhirnya mengetahui tentang apa yang terjadi setelah wakil Aula Master menjelaskan semuanya kepadanya melalui transmisi suara. Dia langsung tahu bahwa bukanlah ide yang baik untuk membunuh Duan Lingtian tanpa izin tegas dari pemimpin sekte. Pemimpin sekte Lord hanya meminta kembalinya Duan Lingtian karena senjata Super Saiyan, tablet Devil Cell, yang dia miliki. Jika saya membunuh Duan Lingtian sekarang, lokasi di mana Duan Lingtian mengubur tablet segel iblis akan hilang selamanya. Aku hanya akan merusak rencana pemimpin sekte Lord jika aku membunuh Duan Lingtian, satu Leng Ying berpikir dalam hati. Dia memutuskan untuk menghukum Duan Lingtian, tetapi dia tidak akan membunuhnya. Duan Lingtian tidak marah ketika dia mendengar kata-kata Leng Ying. Dia hanya terkekeh sebelum berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Balai Leng Ying, kita harus melihat apakah kamu mampu membunuhku atau tidak. Berdasarkan kata-katanya, orang bisa melihat bahwa dia tidak menganggap serius Leng Ying, kepala Balai Penegakan Hukum. Leng Ying tercengang saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia tidak menyangka Duan Lingtian akan begitu berani dan mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Bagaimanapun, dia saat ini adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage. Duan Lingtian tidak menunggu jawaban dari Leng Ying. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk melihat Dong Yuanjin dan berkata dengan dingin, Dong Yuanjin, sudah kubilang aku akan membunuhmu di depan Hall Master Leng Ying karena kamu menganggapnya sebagai penyelamatmu. Aku akan memberitahumu apa artinya merasa putus asa. Ekspresi Dong Yuanjin berubah. Dia memandang Leng Ying dan mengeluh dengan keras, Tuan Hallmaster. Duan Lingtian terlalu arogan, tidak bisa dimaafkan. Dia membunuh seorang tetua Balai Penegakan sebelumnya, dan sekarang, dia ingin membunuhku, wakil ketua Balai Penegakan Balai. Leng Ying juga marah dengan kata-kata Duan Lingtian. Dia sangat marah sehingga tubuhnya mulai bergetar hebat. Arogan. Arogan, Leng Ying berteriak dengan marah, Duan Lingtian, aku tidak akan membunuhmu karena pemimpin sekte Lord memintamu kembali. Namun, Anda tetap akan dihukum. Aku akan menghukummu di Aula Penegakan hari ini. Ketika Leng Ying berbicara, Duan Lingtian mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuannya. Taktik melahap dasar, dia menyerap energi roh surga dan bumi di sekitarnya dan meningkatkan Sun Sein originnya hingga batasnya. Suara mendesing. Begitu Leng Ying selesai berbicara, 1000 prasasti Saint Sword telah muncul di tangan Duan Lingtian sesaat sebelum menghilang dari tangannya. Hanya suara pedang bersiul di udara yang bisa terdengar. Sinar pedang sekilas bisa dilihat di langit seperti meteor. Desir, berhenti. Suara sesuatu yang dipotong dan suara seseorang yang berteriak, berhenti, terdengar bersamaan. Orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan ketika mereka mendengar ini. Mereka berbalik untuk melihat sumber hiruk-pikuk. Mereka melihat lengan Dong Yuanjin telah dipotong oleh pedang suci 1000 prasasti Duan Lingtian. Darah merah yang menyilaukan terus menyembur keluar dari lukanya. Pedang Duan Lingtian begitu cepat sehingga Leng Ying bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ketika dia sadar kembali, lengan Dong Yuanjin sudah terputus. Di sisi lain, Dong Yuanjin tercengang. Dia sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak merasakan sakit dari luka-lukanya. Duan Lingtian telah memutuskan lengannya, benar-benar mengabaikan Leng Ying, Master Hall dari Enforcement Hall, yang basis kultivasinya berada di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage. Tidak hanya itu, dari awal hingga akhir, Leng Ying tidak bisa bereaksi sama sekali. Jangan bilang Duan Lingtian tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage. Dong Yuanjin berpikir dalam hati. Matanya langsung melebar. Sedikit keengganan dan keputusasaan bisa dilihat di matanya saat ini.